warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam semangat dan semoga teman-teman semua tetap diberikan kesehatan, juga dipanjangkan umur dan diberikan kemudahan kelancaran dalam belajarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah Bapak akan menyampaikan video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 3. Dan kita akan belajar tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silakan teman-teman mempersiapkan bukunya terlebih dahulu. Mari sebelum kita ke materi pembelajaran, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama, menghayati nilai-nilai positif dari diri Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak. Setelah belajar nanti, mudah-mudahan teman-teman dapat mengimani nilai-nilai positif atau nilai-nilai yang baik dari diri Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak. Yang kedua, membiasakan berperilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mudah-mudahan teman-teman dalam kehidupan sehari-harinya senantiasa berperilaku jujur. Yang ketiga, kita akan mengetahui masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, teman-teman juga harus mampu menceritakan masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, mari kita ke pembahasan. Namun sebelumnya di sini ada konsepnya, ya, masa kanak-kanak Nabi. Yang pertama kita akan belajar tentang keadaan penduduk Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, peristiwa-peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan yang keempat, silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Baik, kita langsung saja ke yang pertama, keadaan penduduk Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, kota Mekah sedang berkembang kepercayaan dan kebudayaan jahiliyah, atau jahiliyah itu kebodohan. Sebagian besar penduduknya menyembah berhala. Akhlak dan tingkah laku penduduknya sangatlah buruk. Usaha dan perekonomian penduduknya sudah cukup maju. Tapi kala itu usaha dan perekonomiannya sudah cukup maju, ya. Mereka suka berdagang sampai ke luar negeri. Dalam masyarakat Arab terdapat beberapa golongan. Di antaranya adalah golongan bangsawan yang berasal dari keturunan terhormat. Bangsa-bangsawan suka memperkerjakan kaum yang mereka anggap sebagai budak, kaum miskin, ya, yang mereka anggap sebagai budak. Jadi juga terjadi perbudakan ketika Nabi mau dilahirkan. Dalam keadaan masyarakat seperti itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Beliau dilahirkan di dalam keluarga bangsawan Quraisy yang sangat disegani dan dihormati. Jadi beliau itu keturunan bangsawan, ya teman-teman. Kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib adalah seorang bangsawan Quraisy yang dipercaya oleh kaumnya untuk menjaga Ka'bah dan merupakan tugas terhormat kaum Quraisy pada saat itu. Jadi pada saat itu Ka'bah itu dipercayakan kepada kakek Nabi Muhammad SAW. Itulah tentang keadaan kota Mekah. Ingat-ingat kan kita udah belajar di pelajaran sebelumnya tentang keadaan masyarakat kota Mekah pra-Islam. Nah, sekarang kita masuk ke peristiwa-peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kemuliaan ayahanda Nabi Muhammad SAW. Ayahandanya itu bernama Abdullah, ya teman-teman. Apa kemuliaannya? Allah Subhanahu wa taala menjaga ayahanda Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah dari penyembelihan. Kok mau disembelih, ya? Kala itu kakeknya Abdul Muthalib itu mengajak kaum Quraisy untuk memperbaiki sumur Jam-Jam atau menggali sumur Jam-Jam. Kan tetapi sedikit atau enggak ada yang mau membantunya kecuali anaknya Aris. Ketika itu beliau bernadar, jikalau beliau dikorbankan 10 anak maka akan dikorbankan katanya satu. Nah,
Ketika tercapai, misalkan dia mempunyai 10 anak, akhirnya nazar ini mau dilaksanakan dan diundi anak-anaknya tersebut. Ternyata yang keluar adalah Abdullah, ya, yaitu calon bapaknya Nabi Muhammad SAW. Tetapi ini Abdullah ini sangat disayang dan juga Ahmad Sudarsojo juga sangat disayang. Oleh karenanya atas saran suku Quraisy dan juga ahli nujum atau orang yang suka berlamar dari Hijaz, supaya diganti atau diulangi, tapi anak-anaknya yang lain diganti dengan 10 ekor unta. Kemudian diundi kembali dan masih keluar namanya Abdullah. Sampai ditambah lagi jumlah untanya 10 sampai dengan 100 ekor unta, dan alhamdulillah yang keluar adalah 100 ekor unta tersebut. Dan kakeknya Abdul Muthalib masih ragu, makanya dia mengundi ulang, ya, Abdullah dengan 100 ekor unta tersebut. Dan hasil undiannya adalah 100 ekor unta, dan alhamdulillah, ya kan, Abdullah diselamatkan dari penyembelihan tersebut. Ini adalah bentuk penjagaan Allah kepada ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah menjaga Nabi Ismail. Ya, teman-teman pasti telah tahu Nabi Ismail, yaitu yang akan disembelih karena pengorbanan dan keikhlasannya, ya, oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Yang kedua, peristiwa yang kedua, hancurnya pasukan gajah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah, teman-teman. Kenapa? Karena pada tahun itu datang pasukan tentara gajah yang dipimpin oleh seorang raja dari negeri Yaman yang bernama Abraha, yang bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Agar bangsa Arab tidak lagi datang ke Mekah untuk berziarah, melainkan berziarah ke sebuah bangunan yang megah yang telah dibangun di negeri Yaman. Di sini ada cerita tentang pasukan bergajah. Coba teman-teman dibaca nanti bukunya, ya, bagaimana cerita daripada pasukan bergajah itu. Dan hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu bukankah kamu telah melihat bagaimana Allah berbuat, ya, kepada pasukan bergajah. Nah, pasukan bergajah ini ya bermaksud menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Ka'bah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu atau tanah yang telah dibakar di dalam neraka dan dilemparkan kepada pasukan bergajah tersebut, sehingga gagal, ya, total pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Begitu, teman-teman, itu adalah peristiwa-peristiwa. Nah, sekarang peristiwa luar biasa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi pada malam kelahiran Nabi Muhammad itu terjadi peristiwa besar. Apa yang pertama? Mimpi Abdul Muthalib dan Aminah. Mimpinya bagaimana? Beliau ini bermimpi keluar cahaya dari punggungnya Abdul Muthalib, dan Aminah mengeluarkan cahaya dari tubuhnya, gitu kan, ketika akan melahirkan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai cahaya itu menerangi alam dunia. Yang kedua, langit indah di kota Mekah. Ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, malam itu dirasakan oleh penduduk Mekah adalah malam yang sangat indah, malam yang sangat mengagumkan, gitu ya, karena langit begitu indah, bercahaya. Yang ketiga, api sembahan orang Majusi mendadak padam. Ketika kelahiran Nabi Muhammad, api sembahan orang Majusi yang sudah ratusan tahun menyala tidak mati-mati, dan ketika Nabi Muhammad dilahirkan, api tersebut mendadak padam. Yang keempat, istana Kisra Unwashirwan rusak. Ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW juga, istana Kisra Unwashirwan rusak, ya. Bahkan api sesembahan Raja Persia ini yang telah ribuan tahun nyala mendadak padam. Bahkan istananya pun bergempa atau bergoyang, gitu. Yang kelima, kesaksian para pendeta Nasrani. Jadi kesaksian
para pendeta Nasrani ini bahwasannya mengetahui gitu kan tanda-tanda daripada telah lahirnya nabi akhir zaman. Itu mereka melihat cahaya di langit dan mereka mengumpulkan semua pengikutnya dan memberitakan bahwasanya telah lahir nabi akhir zaman. Begitu teman-teman tentang peristiwa luar biasa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, peristiwa luar biasa setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi ada peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran atau menjelang kelahiran, dan sekarang peristiwa luar biasa setelah kelahiran Nabi Muhammad. Apa itu? Yang pertama, keberkahan keluarga Halimah As-Sa'diyah. Siapa keluarga Halimah ini? Keluarga Halimah adalah ibu susu Rasulullah SAW. Karena waktu kecil Nabi Muhammad disusukan kepada Halimah Sa'diyah ini. Dan keadaan Halimah Sa'diyah ini sebelum menyusui Rasulullah, keadaannya sangat cukup memprihatinkan dalam keadaan ekonomi. Bahkan kambingnya kurus-kurus gitu kan ya, susah untuk mengeluarkan air susu. Nah, ketika beliau mengasuh dan menyusui Nabi Muhammad, ternyata datang keberkahan, yaitu kambingnya menjadi gemuk-gemuk dan menghasilkan susu yang banyak. Dan alhamdulillah dapat menopang kehidupan keluarga Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya. Jadi ada peristiwa di luar akal kita, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika kecil, ketika sedang bermain dan mengembala domba, itu diambil atau dibawa oleh malaikat Jibril dan dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan darah kotor yang berada di hatinya, yaitu untuk mengeluarkan sifat-sifat kotor yang ada pada diri Nabi atau yang akan menyebabkan diri Nabi kotor gitu. Akhirnya dibersihkanlah darah tersebut, dibuang oleh malaikat Jibril. Yang ketiga, meminta hujan melalui Nabi Muhammad SAW. Kala itu terjadi kemarau panjang di daerah Mekah, di Mekah. Akhirnya para kaum Quraisy meminta kepada Abu Thalib untuk memohon hujan. Dan akhirnya Abu Thalib pun, Abdul Muthalib, membawa cucunya Nabi Muhammad itu untuk berdoa di Ka'bah, ditempelkan ke tabah anaknya itu Nabi Muhammad, dan tidak lama kemudian langit menjadi hitam dan akhirnya hujan yang sangat lebat. Dan yang keempat, pertemuan dengan pendeta Buhairah. Ketika umur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, ketika itu ada pendeta Buhairah atau Bukhira sedang ada di atas bukit dan memperhatikan rombongan dagang Nabi Muhammad SAW. Dan mereka melihat batu-batu, tumbuhan-tumbuhan, pepohonan tunduk atau sujud kepada Nabi Muhammad. Dan akhirnya pendeta ini mengkabarkan kepada pamannya bahwasannya Nabi Muhammad adalah calon seorang nabi gitu ya. Muhammad adalah calon nabi akhir zaman. Dan beliau pun menyarankan untuk segera kembali ke Mekah. Begitu teman-teman peristiwa daripada atau luar biasa setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan mengetahui kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Aminah ibundanya Nabi Muhammad SAW tidak merasakan sakit ketika melahirkan, sebagaimana biasanya orang melahirkan. Subhanallah ya. Jadi melahirkan Nabi tidak merasakan sakit sedikit pun. Ketika melahirkan, Aminah merasakan dikelilingi cahaya gemerlap, ya, bagaikan bintang berjatuhan. Jadi ketika melahirkannya pun merasa dikelilingi cahaya. Pada waktu Aminah melahirkan, Abdul Muthalib sedang berada di Ka'bah. Dia sangat ketika dikabarin dia langsung pergi ke rumahnya Aminah dan beliau merasa sangat bangga dan gembira dengan kelahiran cucunya. Sebagai rasa syukur, dia membuat cucunya itu tawaf atau mengelilingi Ka'bah sambil menggendong Abdul Muthalib. Dia henti-hentinya memuji Allah. Nah, kemudian dia memberi nama cucunya kesayangan itu dengan Nabi Muhammad atau dengan nama Muhammad. Artinya apa teman-teman? Orang yang terpuji. Selanjutnya kita akan mengetahui silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad SAW ini dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahandanya yaitu Abdullah telah meninggal ya sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ketika beliau berusia 3 bulan dalam kandungan. Nah ini silsilahnya, silsilah Nabi Muhammad ke ayahnya yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, mudah-mudahan teman-teman hafal ini ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Dan dari ibunya Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Jurah bin Kilab. Itu adalah silsilah daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke masa kanak-kanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bagaimana tanggapan masyarakat Mekah terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka sangat sering membicarakan ya, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangat bergembira karena Abdul Muthalib yang sangat mereka segani mendapat cucu laki-laki. Demikian pula dengan ahli kitab, yaitu dari golongan pemuka agama Yahudi dan Nasrani. Pada malam kelahiran Nabi mereka mengumpulkan para pengikutnya dan memberitakan bahwa akan lahir seorang Nabi akhir zaman seperti yang telah diberitakan dalam kitab Taurat dan Injil. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 1 minggu, Abdul Muthalib mengundang ya semua orang Quraisy untuk berkumpul di rumahnya ya, berselamatan gitu ya. Dan akhirnya orang-orang Quraisy pun berkumpul dan bersyukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Halimah. Nah, dalam masa kanak-kanak, ketika Nabi Muhammad masih bayi, beliau disusui oleh ibunya selama 3 hari saja. Kemudian disusui oleh Suwaibah selama beberapa hari. Selanjutnya diserahkan kepada Halimah yang berasal dari desa Sa'diyah atau dikenal dengan Halimah As-Sa'diyah untuk disusui dan diasuh. Setelah disusui selama 2 tahun, Nabi Muhammad diserahkan kembali kepada ibunya di Mekah. Akan tetapi dikarenakan di Mekah sedang terjangkit penyakit menular, Halimah memohon untuk mengasuhnya kembali dan permohonannya pun disetujui oleh Abdul Muthalib dan Halimah sedia mengasuh Nabi Muhammad SAW sampai berumur 4 tahun. Itu Nabi Muhammad ketika masih bayi ya teman-teman. Nah yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Ketika Nabi Muhammad masih berusia 3 bulan dalam kandungan, beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya. Berarti beliau telah dalam keadaan yatim. Nah ketika umur Nabi Muhammad 6 tahun, beliau ditinggal wafat ibundanya ketika mau perjalanan pulang dari Yatsrib ke Mekah dan dimakamkan di desa Abwah. Kejadian ini menyebabkan betapa sedihnya hati Nabi Muhammad SAW kala itu. Dalam usia 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu. Selanjutnya Nabi Muhammad dalam asuhan Abdul Muthalib. Setelah ibunya meninggal, ya, Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib kakeknya. Selesai pemakaman Aminah, Ummu Aiman yang mendampingi Rasulullah dengan Aminah asalnya ya, membawa Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah. Ia menyerahkan kepada Abdul Muthalib kakeknya. Abdul Muthalib sempat mengasuh cucunya selama 2 tahun. Abdul Muthalib meninggal pada usia 80 tahun dan waktu itu Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Ketika Abdul Muthalib sakit, beliau mengumpulkan anak-anaknya seperti Abu Lahab, Abbas, Sofiyah, dan Hamzah. Mereka sangat menginginkan mengasuh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Nabi Muhammad disuruh memilih salah satu dari pamannya itu. Dan beliau pun memilih tinggal dengan Abu Thalib. Begitu teman-teman ya. Berarti setelah Abu Thalib meninggal, Abu Thalib meninggal, Rasulullah diasuh oleh pamannya yaitu namanya Abdul Muthalib. Dan sampai menikah, sampai ini beliau dalam asuhan Abu Thalib. Mungkin ini saja teman-teman video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan baca bukunya, belajar yang giat, yang rajin dan semangat. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan kemudahan pelajaran di dalam belajarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.